Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Kita mulai insyaallah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul di acara peresmian kantor baru Maktab Safar Al-Furqan. Semoga acara ini berjalan dengan lancar, penuh berkah, dan dapat menjadi awal yang baik untuk kemajuan dakwah dan pelayanan umat melalui Maktab Safar Al-Furqan. Kami berharap peresmian kantor baru ini akan memperkuat komitmen kita semua dalam melayani dan membawa manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Kami khusus menyambut kehadiran Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami, Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhahullah Ta'ala, pembina dari Maktab Safar Al-Furqan, Al-Ustadz Rifaq Ashifia LC Hafidhahullah Ta'ala, owner dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Bapak Andono, para kepala sekolah dan marhala di lingkungan Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami, para kepala bidang, subagen Maktab Safar Al-Furqan, alumni jamaah Maktab Safar Al-Furqan, serta para penabung calon jamaah umroh. Semoga kehadiran Bapak dan Ibu sekalian menambah keberkahan acara kita pada hari ini. Kami berharap acara ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Izinkan saya pada hari ini untuk membawakan acara dan menyampaikan susunan acara. Ialah yang pertama, registrasi peserta yang telah kami laksanakan, dan mungkin bagi bapak dan ibu yang belum menuliskan registrasi, silakan untuk dapat menghubungi panitia. Dan acara kedua, pembukaan yang telah kita lakukan bersama. Dan yang ketiga adalah sambutan dari pembina Maktab Safar Al-Furqan oleh Al-Ustadz Rifaq Ashifia, yang mana beliau akan memberikan sambutan dan sosialisasi program dari Maktab Safar Al-Furqan, menjelaskan visi dan misi dan program kerja yang akan diimplementasikan melalui kantor baru ini. Harapan beliau agar kantor ini menjadi sarana yang bermanfaat bagi umat. Sambutan yang kedua dari owner PT Al-Madinah Mutiara Sunnah oleh Bapak Andono, yang mana Bapak Andono akan menyampaikan sambutan sebagai perwakilan dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah yang turut mendukung perkembangan Maktab Safar Al-Furqan. Sambutan ini akan fokus pada kolaborasi, dukungan, dan harapan untuk kantor baru serta pengembangan layanan umroh dan dakwah. Sambutan selanjutnya oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqan Al-Islami, ialah oleh Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau akan menerangkan pentingnya peran Maktab Safar Al-Furqan dalam mendukung kegiatan dakwah dan pendidikan umat, sekaligus meresmikan gedung baru sebagai bentuk awal semangat dan komitmen Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqan. Acara yang selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Kami memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu untuk dapat bertanya. Untuk Ikhwan bisa bertanya melalui mic yang kami sediakan, dan juga bagi Akhwat kami akan menyediakan pertanyaan melalui pesan WhatsApp
di nomor 08224 224 2223. Kami ulang di nomor 08224 224 2223 atau di nomor Ustadz Rifaq Asyifia. Dan selanjutnya akan ada ramah tamah dan kunjungan kantor baru. Setelah sholat duhur, tamu undangan khusus dipersilahkan untuk mengikuti sesi ramah tamah. Baiklah, kita akan memasuki acara pertama, yaitu mendengarkan sambutan dari pembina Maktab Safar Al-Furqon. Acara ini akan dibawakan oleh pembina Maktab Safar Al-Furqon, sosialisasi program Maktab Safar Al-Furqon kepada Ustadz Rifaq Asyifia, LC, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati yaitu Ketua Yayasan kita Al-Ustadz Ahmad Sabiq LC Hafidhahullahu Ta'ala. Yang kami hormati pimpinan dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, yang itu merupakan mitra kita, yaitu Bapak Andono Hafidhahullahu Ta'ala. Yang saya hormati yaitu para tamu undangan dari Kepala Sekolah Pondok Pesantren Al-Furqon dan juga Kepala Bidang Pondok Pesantren Al-Furqon dan juga para alumni jamaah Travel Al-Furqon yang bekerja sama dengan PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, dan yang saya hormati juga para peserta tabungan umroh yang insyaallah ta'ala semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan untuk bisa menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Yang pertama, kita banyak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul bersama. Saya sampaikan mohon maaf. Yang pertama, kemarin sempat kita undang itu berada di Masjid Jami, tapi dikarenakan suatu hal agar kita tidak ada nanti kontradiksi, maka kita pindahkan, yaitu pas di depan kantor travel kita yang baru, ya. Travel kita itu ada di belakang saya, ya. Itu yang kita bangun, alhamdulillah dalam waktu kurang lebih 3 bulan untuk pembangunan yaitu gedung travel baru kita. Yang kedua, saya sampaikan terima kasih banyak. Ada iklan lewat sebentar. Saya sampaikan terima kasih banyak kepada para undangan yang bisa menghadiri. Alhamdulillah kita dimudahkan cerah pada pagi hari ini. Setelah kurang lebih kemarin 4 hari atau 3 hari pagi itu selalu diguyur hujan yang deras. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan ya untuk melakukan yaitu acara peresmian yaitu Maktab Safar ya, Al-Furqon. Ya, Maktab Safar itu bahasa Arab, Pak. Ya, kalau kita Indonesia kan adalah kantor perjalanan, ya, kantor perjalanan. Walaupun saya tulis di kantor travel itu ada Al-Furqon Lisiyahah Was-Safar, ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu Al-Furqon Tour dan Travel, ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah Al-Furqon untuk perjalanan, ya, perjalanan entah itu perjalanan umrah, ya, perjalanan haji atau perjalanan travel kita menuju ke bandara atau ke stasiun atau ke tujuan-tujuan yang diinginkan oleh nanti pelanggan. Yang ketiga, bahwasanya Travel Al-Furqon ini sudah sejak lama ada, hanya namanya saja Travel Al-Furqon, tapi kita masih belum berdiri sendiri karena memang ada salah satu wasiat dari pendiri kita, pembina kita, Ustadz Nur Rafiq bin Khufran Hamdani Hafidhahullah Ta'ala, yang mana beliau memberikan wasiat yang banyak kepada kita, bahwasanya pondok ini
didirikan di atas pendidikan dan dakwah, gitu kan. Maka kita yaitu berjuang untuk bagaimana mendidik para santri, bagaimana yaitu kita menghasilkan para dai ketika mereka lulus dari pesantren Al-Furqan ini. Berkali-kali ya mungkin dari pihak yayasan meminta izin kita membuka travel di pesantren Al-Furqan ini dengan niat ketika kita memiliki travel ini, kemudian memiliki jamaah, kita bisa mengumrohkan para ustadz dan para pegawai kita yang sudah lama, yaitu mereka mengabdi di Pondok Pesantren Al-Furqan ini untuk bisa kita umrohkan, ya. Alhamdulillah sudah banyak yang sudah bisa kita umrohkan di beberapa staf kita, dari guru dan pegawai kita. Tetapi ya Ustadz kita, Ustadz Onur Rafiq, belum bisa mengizinkan kita itu berdiri sendiri, membangun PT sendiri, mengurus izin travel sendiri, karena urusannya terlalu ribet dan terlalu riskan. Nanti jangan sampai kita disibukkan yaitu hanya dengan urusan travel saja. Kemudian alhamdulillah kurang lebih di zamannya Ustadz Abu Ubaidah ya, dulu tahun berapa ya, 2011 ya, kurang lebih tahun 2011 ya, tahun 2011 yaitu PT Al-Madinah memberikan tawaran ya kepada kita, dan alhamdulillah kita tekan kerjasama dengan PT Al-Madinah Mutiara Sunnah yang berkantor di Sidoarjo ya, di Sidoarjo kota. Ya alhamdulillah itu berjalan sampai dengan sekarang ya, semoga nanti bisa lancar semuanya dan bisa lebih berkembang lagi, yaitu travel Al-Furqan ini. Kemudian yang selanjutnya ya kami sampaikan, travel Al-Furqan ini dari dulu nggak punya kantor ya, nggak punya kantor. Pertama dulu kantornya itu sempat berada di kantor yayasan gabung ya, di atas. Kita itu pekewo, nggak enak gitu kan, kalau kita itu ada tamu-tamu ya, ibu-ibu ya naik ke atas, atau teman-teman kita para jamaah umrah yang sudah sepuh-sepuh harus naik tangga, itu bagi kita itu berat ya, bagi kita berat karena harus bercampur baur dengan para guru dan pegawai kita. Kemudian juga naik tangganya itu lumayan tinggi, jadi kasihan untuk para jamaah yang sudah sepuh gitu. Kemudian kita sempat sewa kantor travel di Pasar Sidayu ya, kurang lebih sekitar 4 tahun ya kita sewa di sana, di alun-alun depan Polsek Sidayu. Tapi qadarullah kurang berkembang juga, karena apa ya, depannya itu ada tepoci, ada jualan buah. Nah, tapi kalau pas pahing, masya Allah, jadi parkiran sudah motor banyak gitu, jual-jual depan itu banyak, jadi terlihat kantornya itu ketutupan ya, kantornya itu ketutupan, nggak terlihat ya. Alhamdulillah tahun ini ya kami memegang usaha bersama Pak Rizal ya, kami izin kepada yayasan daripada kita sewa juga butuh biaya, ngantor di atas juga sifatnya kesannya juga tidak enak. Alhamdulillah dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, pihak yayasan mengizinkan yaitu membangun kantor baru yang ada di belakang kami. Itu pas posisinya insya Allah, yaitu perlimaan arah ke utara ya, arah ke selatan, arah ke timur, arah ke barat, itu bisa kelihatan semuanya. Dan kemudian pas juga di depan pos 1, jika ada tamu itu pun juga insya Allah parkir juga lebih aman ya, lebih teratur, dan tamu juga insya Allah lebih mudah untuk menjangkau di travel kita ya. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pihak yayasan yang sudah memberikan izin dan juga memberikan bantuan untuk pembangunan kantor travel ini ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan-kebaikan dari pihak yayasan tersebut. Kemudian yang selanjutnya Maktab Safar ini ya didirikan mungkin di atas tujuan kita itu ingin memberangkatkan ustadz-ustadz kita untuk bisa menjalankan ibadah umrah, dan pegawai-pegawai kita yang sudah lama ya, mereka itu
ngapunten saja ya, gajinya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi untuk nabung-nabung umroh itu berat. Makanya apa? Kita buka ya jalan. Kalau itu menggunakan dana pondok juga berat ya, karena SPP kita itu 1 juta saja, itu pun yang nunggak Masya Allah, yang nunggak itu banyak gitu kan. Jadi kita masih butuh operasional pembangunan ya, operasional penggajian, kemudian yang lain-lainnya. Maka kita punya inisiatif kerjasama travel ini. Jadi kita punya jamaah berapa ya, kemudian nanti kita berangkatkan ustadz berapa ya. Ini awal tujuan pembangunan atau berdirinya Maktab Safar ini. Kemudian berselang waktu, alhamdulillah bangunan itu sudah jadi. Kemudian kita juga harus berpikir, kita gaji pegawai itu dari mana gitu kan. Kemudian operasional listriknya itu dari mana ya, makanya kemudian merembet ya, kita membuka jasa nanti kita jelaskan, jasa seperti pembuatan paspor, kemudian jasa untuk vaksin meningitis atau yang disebut dengan buku kuning ya. Kemudian juga bagi para jamaah ya, mungkin masyarakat yang kekurangan dananya, kita membuka program tabungan ya. Kemudian juga kita juga membuka jasa penerjemahan berkas dari Indonesia ke Arab, Arab ke Indonesia, dari Indonesia ke Inggris, ya Inggris ke Indonesia atau Inggris ke Arab, Arab ke Inggris juga, atau semua bahasa ya kita layani insya Allah untuk penerjemahan berkas resmi tersumpah ya, resmi tersumpah yang itu diakui oleh dunia internasional. Kemudian juga kita membuka yaitu layanan berupa antar jemput santri, entah itu ke bandara atau ke stasiun ya, atau ke terminal atau ke pelabuhan atau ke rumahnya langsung, rumahnya Malang langsung order langsung ke Malang bisa, rumahnya Banyuwangi langsung order Banyuwangi, Jember bisa ya. Kita juga nanti insya Allah menyediakan yaitu penjemputan dan pengantaran untuk wilayah Jabodetabek, untuk wilayah Sumatera yaitu Lampung dan Palembang, dan mungkin wilayah selatan yang ke Solo, Jogja, yang sampai dengan Bandung. Begitu juga yang arah utara mulai dari Lamongan, Tuban sampai dengan Semarang, itu nanti insya Allah yaitu kita layani ya. Kemudian juga melayani pembelian tiket online ya, sekarang ini semuanya serba online ya. PSB Al-Furqan juga sudah online ya, Wali Santri bayar SPP juga sudah online. Kita melayani pembelian tiket online, entah itu tiket pesawat ya, mau menuju kemana saja kita layani insya Allah. Kemudian juga pembelian tiket bis ya, kereta dan kapal, sehingga yaitu santri tidak perlu jauh datang ke pelabuhan nanya tiket ke Balikpapan kapan ya, ke Samarinda itu kapan ya, kita layani insya Allah pembelian tiket tersebut ya. Kemudian juga kita membuka ekspedisi ya, biasanya wali santri juga banyak yang mereka itu mau lulusan, daripada mereka otong-otong barang banyak dibawa naik ke pesawat juga maksimal cuma 20 kilo ya, nanti pas kepulangan ya kelulusan biasanya mereka butuh pengiriman barang ya. Alhamdulillah kita menyediakan 3 ekspedisi untuk sementara waktu. Yang pertama adalah Indah Kargo ya. Indah Kargo ini bersifatnya barang-barang yang besar ya, mungkin di atas 5 kilo, 10 kilo, 100 kilo, itu kita rekomendasikan ke Indah Kargo ya. Kemudian kita juga buka untuk JNT dan JNE ya. JNT dan JNE kita itu hanya sifatnya drop saja, tidak menerima barang datang ya, hanya menerima kiriman ya, hanya menerima kiriman berupa dokumen ya, berupa paket ya. Itu insya Allah kita membuka yaitu melalui JNT, kerjasama dengan JNT dan JNE. Alhamdulillah untuk selama ini 3 kargo ini bisa menutupi operasional kita, mulai dari kelistrikan ya, penggajian, alhamdulillah itu bisa menutupi. Dan alhamdulillah setiap hari kita adalah pengiriman paket melalui Indah Kargo, JNT dan juga JNE. Dan mungkin bagi teman-teman yang di Sidayu dipasarkan juga nggak apa-apa ya. Ini kalau pengiriman paket di Sidayu ini susah nyari pengiriman paket. JNT paling dekat ternyata di Dukun ya. JNE paling dekat ya di Sambua mana?
Sambu gunung atau sambu apa gitu ya. Arah dukun juga. Ya, di Sidayu ini yang ada paling ada antar aja ya gitu ya, sama SPX ya, Shopee Express ya. Makanya kita buka layanan Indah Kargo, JNT dan JNE. Tapi kita hanya melayani pengiriman saja, tidak melayani yaitu apa namanya kedatangan barang. Kalau kedatangan barang itu semuanya JNT dipusatkan ke dukun, ya JNE dipusatkan ke dukun. Adapun pengiriman kita bisa melalui yaitu dari Sidayu ini, dari Sarawak ini. Kemudian juga kita juga melayani pembelian secara online. Ya, ini nanti perlu kita rapatkan dengan kepala sekolah. Ya, pembelian online santri yang itu pembelian di Tokopedia, ya di Shopee ataupun di yang lainnya, itu insya Allah apa namanya bisa kita layani. Tapi secara rinci kita akan jelaskan. Yang pertama, Travel Al-Furqan atau Maktab Safari ini membuka pelayanan haji. Ya, entah itu haji reguler, ya kerjasama dengan kita KBIH. Alhamdulillah KBIH Al-Madinah juga barusan buka, ya barusan buka. Itu kita insya Allah melayani KBIH untuk pemberangkatan secara reguler, ya. Kemudian yang kedua kita juga membuka untuk haji. Haji itu ada 3 yang kita layani juga, haji plus, haji furoda, sama haji domestik. Ya, haji plus ini waktu tunggunya kurang lebih sekitar 4 tahun Pak ya, bisa percepatan 2 tahun ya. Waktu tunggunya itu 4 tahun, bisa percepatan 2 tahun, karena Masya Allah kalau kita lihat antusias ya masyarakat Indonesia ini untuk umroh luar biasa. Untuk reguler ini Jawa Timur saja sampai 15 tahun ya antrinya, sampai 15 tahun. 30 ternyata sudah sampai 30 tahun antrinya. Ya, saya pernah ingat itu mau daftar ternyata 15 tahun lagi Pak gitu kan. Ternyata sekarang sudah sampai 30 tahun. Masya Allah, lama sekali nunggunya. Kalau sekarang udah umur 30 tahun ya 60 tahun. Udah umur 50 tahun ya nunggu 80 tahun nanti baru bisa haji ya. Makanya kita buka yaitu haji plus. Haji plus ini masa tunggunya kurang lebih 4 tahun, nanti bisa percepatan kurang lebih nunggunya 2 tahun ya. Kalau punya duit pengen langsung berangkat bisa nggak? Bisa, yaitu melalui 2 jalur, haji furoda atau haji domestik. Nanti saya kasih perbedaannya apa. Nah, haji furoda itu haji resmi menggunakan visa haji ya, tapi bayarnya memang agak mahal ya. Paling murah itu yang ekonomi kurang lebih sekitar 18.500 dolar ya. Ya, yang kemudian yang reguler kurang lebih 20.500 dolar. Yang VIP 26.000 dolar. Ya. Kemudian ada juga yang namanya haji berapa? Kali 15.000 Ustaz. Kurang lebih 300 juta. Iya. Kurang lebih yang paling ekonomi itu 280 juta. Ya, 200. Pak Salam saya bisa berangkat ya. Paling murah 280 juta, itu yang kelas ekonomi. Ya. Adapun yang kelasnya itu adalah reguler, kurang lebih 20.000 dolar, ya kurang lebih sekitar 305 juta. Ya, kurang lebih 305 juta. Ada juga yang VIP, ya 26.000 dolar. Ya kurang lebih sekitar 350-an juta. Itu yang ingin berangkat langsung. Pak Tain siapa ya? Berangkat ya? Ya, tahun depan Pak. Ya. Ada juga yang namanya itu haji domestik. Ya, haji domestik ini harganya memang murah. Ya, kurang lebih sekitar 18.000 ya. Ya mungkin yang sering kita dengar haji yang 280 juta, 290 juta, 300 juta langsung berangkat. Ya. Haji domestik ini adalah haji resmi yang dikeluarkan oleh pihak Saudi Arabia. Ya. Haji yang resmi dikeluarkan pihak Saudi Arabia. Jadi sistemnya itu adalah masuk ke kota Mekahnya,
itu bukan menggunakan visa haji. Ya, kita berangkat ke sana itu menggunakan visa kerja. Ya. Kita berangkat ke sana menggunakan visa kerja, kemudian nanti masuk ke kota Mekahnya itu menggunakan namanya tasrih haji. Menggunakan izin masuk yang itu biasanya dikeluarkan oleh travel yang ada di Saudi Arabia, travel domestik, ya. Jadi caranya adalah kita berangkat umrah terlebih dahulu ke sana, kemudian kita mengambil yang namanya iqomah, ya, KTP Saudi, ya, atau izin tinggal. Namanya iqomah, izin tinggal. Izin tinggal. Kemudian apa? Kita pulang ke Indonesia. Kita pulang ke Indonesia, kita berangkat lagi menggunakan visa kerja, kemudian masuk ke Mekah itu nanti menggunakan yang namanya tasrih haji. Jadi apa? Bapak-bapak dan ibu-ibu, bedanya apa? Kalau haji furoda, haji plus sama haji reguler itu masuk ke Saudi Arabia menggunakan visa haji. Tapi kalau haji domestik yang itu lebih murah harganya itu masuk menggunakan visa kerja. Hanya saja masuk ke kota Mekahnya menggunakan yang namanya tasrih haji. Secara fasilitas mereka lebih mewah. Kalau haji domestik ini ya semuanya itu bintang 5. Ya, menggunakan bintang 5, kemudian menggunakan kereta cepat juga, maktab di Minanya juga lebih mewah daripada yaitu furoda maupun plus maupun reguler. Hanya saja sebagian jamaah itu, loh Ustaz, saya ini kok berangkatnya kok menggunakan visa kerja. Nah, ini jadi masalah, ya. Jadi apa harus kita ketahui, haji domestik ini berangkatnya bukan menggunakan visa haji, ya, menggunakan visa kerja, ya. Kemudian nanti masuk ke Mekahnya yaitu menggunakan tasrih haji, ya, agar kita nanti biar nggak ketar-ketir gitu kan, ya, kita sarankan yaitu menggunakan haji furoda atau haji plus, ya, atau haji reguler, ya. Tapi kalau pengen yang murah, ya, dan kita nggak ketar-ketir, yang penting kita nggak tanggung jawab, ya, itu tadi bisa menggunakan yaitu haji domestik, menggunakan visa kerja. Kemudian nanti masuk ke kota Mekah menggunakan yaitu tasrih haji atau surat izin haji, ya. Kemudian yang kedua, kita membuka yaitu pelayanan umroh. Ya, umroh ini ada yang hemat, ya, ada yang reguler, juga ada yang VIP, ada yang sekamar berdua, ada yang sekamar bertiga, sekamar berempat, atau mungkin bahkan bisa juga sekamar berlima, ya. Ada juga umrah pada bulan Ramadan itu ada namanya umrah backpacker, ya, umrah itikaf semuanya. Yang perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui adalah pertama, sekarang ini pemberangkatan umroh penerbangan dari Surabaya itu terbatas, ya, terbatas. Hanya dilayani 2 maskapai, ya, Lion dan Citylink, ya. Oh, Citylink sudah enggak, ya? Kemarin sempat ada 2, Lion dan Citylink, ternyata sekarang hanya Lion saja. Masalahnya, Lion ini pun juga bukan pesawat reguler. Bukan pesawat yang memang dia itu punya rute Surabaya Jeddah atau Surabaya Madinah, ya, tapi itu adalah pesawat sewa. Ya, pesawat sewa diatasnamakan Lion atau Batik Air, ya, diatasnamakan tersebut, ya. Kemudian mereka nyewa, kemudian memberangkatkan umroh, ya. Masalahnya adalah, ya, jika pesawat ini rusak, ya wes ditunda. Ya, pesawat ini rusak, ya ditunda. Makanya apa, kalau kita naik Lion itu ketar-ketir. Ya, di awal jamnya jam 5. Kemudian nanti dirubah lagi zuhur, dirubah lagi sore, ya, seenak-enaknya mereka. Ini masalahnya di sini, ya. Sebagian jamaah umroh memang tidak mengatur, Ustaz, kenapa tidak pakai Saudia? Ya, Saudia itu nggak ada dari Surabaya. Saudia itu adanya dari Jakarta. Ya, adanya dari Jakarta. Yang dari Surabaya langsung itu hanya adanya Lion. Ya. Mungkin kita kadangkala menggunakan Brunei. Ya. Menggunakan MH Malaysia Airlines yang dari Surabaya, transit, pasti semuanya transit. Atau kita menggunakan Singapura, ya, Scoot, ya, itu juga transitnya nanti ke Singapura, ya. Beberapa jamaah protes, Ustaz, kok pesawat, kok umrahnya kok mahal, ya.
itu karena tiketnya Lion Air itu luar biasa mahalnya dibandingkan dengan pesawat-pesawat yang lainnya. Kalau mau murah ya sarannya adalah transit. Mau transit ke Singapura menggunakan Scoot, ya. Transit Malaysia menggunakan MH, ya. Transit Brunei menggunakan Brunei, ya. Itu solusi. Ya, atau bisa menggunakan nanti KT Pasifik juga bisa. Ya, masih banyak kalau transit itu banyak pilihannya. Mau transit ke Dubai, transit ke Kairo, ya transit ke Oman itu pilihannya banyak. Bahkan saya pernah mendapati umroh itu hanya 18 juta. Umroh cuma 18 juta. Saya tanya, kebetulan yang punya travel itu teman saya sendiri, teman lulusan dari Alisat Tengaran. Saya tanya, kok bisa 18 juta? Iya Ustadz, ini travelnya penerbangannya itu menggunakan China Airlines. Jadi penerbangannya itu turunnya bukan di Jeddah, bukan di Madinah. Turunnya di mana? Di Riyadh. Turunnya itu di Riyadh. Saya cek memang murah. Tiketnya itu sekali perjalanan cuma 3,5 juta. Ya, PP cuma 7 juta. Perjalanan dari Surabaya menuju ke Cina. Cina itu ibu kota Beijing ya. Ya, ke Beijing menggunakan China Airlines. Dari Cina menuju ke mana? Menuju ke Riyadh. Ya. Dari Riyadh ke Makkah menggunakan bis 10 jam. Ya. Dari Madinah naik bis lagi ke Jeddah 6 jam. Baliknya dari Jeddah naik bis lagi ke Riyadh 12 jam. Ya, dari Riyadh ya itu waktunya panjang, Pak. Memang murah. Kalau mau seperti itu juga kita bisa buat. Mau Surabaya ke Beijing dulu jalan-jalan ke Cina ya. Nanti sampai sana dosanya tambah banyak. Ya. Itu orang-orang katoannya pendek-pendek gitu kan. Nah, nanti dari Cina transit lagi ke Riyadh. Ya. Bahkan saya itu pernah naik umrah, masya Allah, transitnya berkali-kali, Pak. 5 kali kalau nggak salah itu. Murah. Ya, murah. Dari Surabaya yaitu ke mana? Ke Hong Kong terlebih dahulu pakai KT Pasifik. Ya, dari Hong Kong diterbangkan ke Sri Lanka, transit lagi ganti pesawat Sri Lanka Airlines. Itu nggak langsung dari Sri Lanka, nggak langsung ke Jeddah, ke Dubai terlebih dahulu. Ya, ke Dubai terlebih dahulu. Dari Dubai naik pesawat lagi baru ke Jeddah. Coba berapa kali itu? Surabaya ke Hong Kong 1 kali, Hong Kong Sri Lanka 2 kali, dari Sri Lanka ke Dubai udah berapa kali, dari Dubai ke mana baru ke Jeddah, muter-muter pesawatnya. Tengah jalan pun zamannya meninggal, bingung. Tengah jalan zaman meninggalnya di Sri Lanka lagi, meninggal di Sri Lanka. Habis itu dari Sri Lanka ke Dubai, yang harusnya tiketnya itu yang dihapus, yang meninggal dunia tiket saya yang dihapus. Padahal saya pembimbing. Nah, itu bingung lagi. Akhirnya saya nembak lagi, merubah nama di Sri Lanka, merubah nama di Dubai, merubah nama lagi di Jeddah. Ya, ini luar biasa. Alhamdulillah masih bisa sampai ke Mekah gitu kan. Ya. Ini pengalaman kita, yaitu pakai paket-paket yang murah gitu kan. Ya mungkin Pak Tain juga kemarin sempat nyoba yang murah juga, Pak ya. Hotelnya piye, Pak? Ada Pak parang, Pak? Beliau tahu sendiri ya. Ke hotel naik bis gitu ya. Dari mana Mekah ke Masjidil Haram itu naik bis terus, naik shuttle gitu kan. Sebenarnya kita itu kalau pengen murah-murah itu nanti kesannya kok travel bukan kok hotelnya ya ada pesawatnya transit ya. Akhirnya kita kan nggak enak gitu kan. Akhirnya kita berusaha ya, intinya itu ada harga ada barang lah. Ya, ada harga itu ada barang. Jadi kita berusaha melayani jamaah umroh ini, diusahakan mungkin pesawatnya langsung gitu kan. Kalaupun transit juga, transitnya itu yang hanya sebentar ya, 1-2 jam saja, hanya pindah pesawat ya, nggak perlu angkat-angkat bagasi ya. Kemudian bagi para calon jamaah umroh yang memang kekurangan hartanya ya, kita bisa membuka tabungan umroh. Ya, tabungan umroh ini ya ada jangka waktunya, ada yang mau setahun sudah siap berangkat, ada mau yang 2 tahun ada, mau yang 3 tahun juga ada, 5 tahun juga ada, atau seenaknya. Yang penting saya nabung-nabung, nanti saya siap mau berangkat, tidak ada masalah. Ya, soalnya nanti di brosur itu ada pilihan-pilihannya. Kalau setahun itu
per bulannya nabung berapa, kalau mau 2 tahun nabungnya berapa, itu nanti di brosur yang di tote bag hijau nanti bisa dilihat. Itu nanti insya Allah ada rinciannya. Ini memudahkan, jadi bukan umroh arisan atau umroh yang lainnya, tidak, tapi kita itu memberikan pelayanan berupa tabungan umroh dan juga tabungan haji ya. Yang pengen nabung nanti sudah terkumpul semuanya, kita baru bisa berangkatkan haji atau bisa berangkatkan umroh ya. Kemudian juga bagi para jamaah yang mungkin punya keluarga, Ustaz saya punya keluarga 10 nih, mau pengen berangkat umroh, bisa enggak kita umroh privat ya, hanya keluarga saja ya. Kita juga membuka yaitu pelayanan untuk umroh privat atau umroh mandiri ya. Kemudian kita juga punya jasa ya berupa pengurusan paspor ya. Pengurusan paspor ini sekarang ini luar biasa padat sekali ya, padat, dan semuanya ini serba online ya. Masukkan data, nanti milih imigrasi mana, imigrasi Surabaya, Tanjung Perak ya, atau Juanda, atau yang di Bigi Jensen ya. Nanti milih tanggal. Nah, tanggalnya itu masalahnya sampai Desember sudah full semuanya ya. Ada solusi, bisa imigrasi yang yaitu Ponorogo atau Bojonegoro atau Trenggalek atau Blitar ya, atau Pamekasan ya. Kita punya link-link ke sana juga, tidak ada masalah. Tapi jelasnya adalah kalau ke Bojonegoro ya transportasinya lebih jauh ya, ke Trenggalek, Ponorogo, ke Blitar, Ponorogo, transportasinya dan jangka waktunya itu kesananya itu juga lumayan ya, lebih jauh ya. Apalagi ke Pamekasan ya lumayan, harusnya nyebrang laut dulu terlebih dahulu ya. Itu juga lumayan perjalanannya, yaitu agak jauh ya. Kemudian juga kita juga melayani paspor berupa yang VIP, yang langsung jadi, datang tinggal foto aja ya, nggak perlu ribet ngupload dokumen ke ke aplikasi, nggak perlu ya. Itu insya Allah kita juga melayani. Kemudian juga kita melayani yaitu vaksin meningitis. Sekarang itu umroh agak ribet ya, undang-undangnya itu peraturannya berubah-berubah. Dulu nggak ada namanya meningitis, diadakan adanya meningitis, nggak ada lagi. Sekarang ada lagi ya, semoga nanti nggak ada lagi ke depan ya. Tinggal peraturan dari Dirjen Haji dan Umroh saja nanti meningitis ini ada ataukah tidak. Kita juga melayani yaitu namanya vaksin meningitis ya. Kemudian ya ini juga kita melayani namanya terjemahan dokumen. Mungkin untuk suatu pengurusan pemberangkatan kuliah, entah itu kuliah di Kairo, kuliah di Emirat, kuliah di Saudi, itu namanya dibutuhkan yang namanya penerjemahan berkas ya. Kuliah luar negeri ya, perkuliahan ke luar negeri itu juga membutuhkan penerjemahan berkas. Kita juga melayani penerjemahan berkas dari Indonesia ke Arab ya, Arab ke Indonesia, dari Arab ke Inggris, Inggris ke Arab, atau ke beberapa yaitu bahasa, insya Allah kita siap. Kemudian antar jemput ya, mungkin ada di teman-teman kita butuh pengantaran ke Malang ya, butuh pengantaran ke Jember, butuh pengantaran ke pelabuhan, ke terminal ya. Nanti juga kepala sekolah bisa membantu menyebarkan ke wali santri ya, walaupun sekarang mungkin beberapa asatidzah kita sudah membuka peluang ya, tapi kita tidak apa-apa ngambil sisa-sisanya atau ngambil untuk yang bulan Ramadan nanti ya, tidak ada masalah ya. Ya kita bersaing yang sehat ya, mungkin kita ada nilai plusnya nanti kita ya, ditunggu kejutannya ya. Kemudian kita juga melayani yaitu pembelian tiket secara online ya, pembelian tiket untuk tiket pesawat ya, tiket kapal ya. Nanti kesantrian juga tidak mengizinkan santri untuk keluar untuk pengurusan paspor dan pembelian tiket kecuali harus melewati travel kita ya, mungkin nanti izin, Ustaz saya izin pula membuat paspor ya, kesantrian tidak boleh mengizinkan ya. Boleh mengizinkan tapi harus melewati travel kita, karena travel kita diantar sampai tujuan, nanti diantar balik lagi ke pondok ya. Kemudian ekspedisi yang tadi sudah kita jelaskan, alhamdulillah kita membuka 3 ekspedisi untuk sementara waktu ya, Indah Cargo ya, JNT dan JNE. Itu mungkin ya sementara yang bisa sedikit kami sampaikan. Nanti insya Allah ada penyampaian tambahan dari Pak Andono sebagai mitra kita, dan juga mungkin nanti ada nasihat dari ketua yayasan kita Ustaz Ahmad Syafiq hafizahullah taala. Terima kasih, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Rifak atas sosialisasi program dari Maktab Safar Al-Furqan. Baik, berikutnya kami berikan kesempatan kepada Pak Andono selaku pimpinan atau owner dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Kepada Bapak Andono, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sapa dulu sebelah saya ini yang terhormat Ustadz Sabik sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Furqan. Kemudian tadi Ustadz Rifak juga sebagai pembina di Travel Al-Furqan. Perkenalkan, saya Andono dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Alhamdulillah kita ini tidak ujuk-ujuk, jadi berkolaborasi dengan Al-Furqan. Saya ingat betul itu tahun 2011, makanya waktu Ustadz Rifak tanya, sejak kapan? 2011, karena kita memang awal berdirinya Al-Madinah Mutiara Sunnah itu tahun 2011. Sebelumnya kita memang seperti travel lain belum punya izin, jadi masih, kalau bahasanya kita adalah travel umum atau BPW, Biro Pariwisata. Kemudian setelah berjalannya waktu sekitar 3 tahun, 2011 kita mendapat izin dari Kementerian Agama sebagai travel untuk penyelenggara ibadah umroh. Ya, dari singkatannya biasanya PPIU. Berjalannya waktu 3 tahun lagi, kita meningkat menjadi Biro Perjalanan Haji. Jadi selama 2011 kita memegang izin untuk bisa memberangkatkan jamaah umroh. 3 tahun berikutnya kita bisa menerima setoran awal untuk porsi haji khusus yang tadi disampaikan oleh Ustadz Rifak 4 tahun ya Ustadz ya. Tapi mohon maaf saya koreksi, saya lihat juga browsing sekarang sudah meningkat menjadi 6 sampai 7 tahun. Ya, update terbaru 6-7 tahun. Jadi nanti juga saya akan, karena di sini juga tadi saya disampaikan oleh Ustadz Rifak bahwa di sini ada beberapa agen juga ya Ustadz ya. Untuk berusaha untuk sebagai tulang punggung untuk memasarkan produk dari Travel Al-Furqan ini. Saya akan menyinggung untuk haji khusus dulu. Pertama, tadi sudah disebutkan panjang lebar, nah saya akan menambah wawasan panjenengan. Jadi haji khusus tadi disebutkan adalah haji porsi kota, terus ada yang furoda, sama haji dahili atau haji domestik. Kalau kita disuruh milih 3 itu, saya cenderung ke yang kuota sama yang furoda. Tadi sempat diskusi juga, kalau yang dahili itu murah tapi berisiko, ya kan. Nah, risikonya ada deg-degan segala macam. Nah, udah kalau kita kepengen niat ibadah, saya lebih menyarankan jenengan tuh dodolan yang itu tadi, kuota sama furoda. Karena 2 haji itu yang resmi dilegalkan oleh Kementerian Agama untuk saat ini. Ya kan, nggak tahu nanti menterinya nih ganti, ada lagi aturan baru, tapi yang sudah berjalan itu adalah 2 itu aja, ya kan. Terus tadi saya disebut juga haji reguler. Nah, haji reguler itu karena kita kemarin juga akreditasi dan alhamdulillah kita dipercaya untuk mengelola haji yang reguler. Artinya jadi KBIH lah, KBIH, Kelompok Bimbingan Ibadah Haji. Jadi nanti Bapak dan Ibu jenengan kalau ada yang punya porsi reguler mau berangkat bisa gabung ke Al-Furqan. Nanti bimbingannya bisa langsung di sini, kan lebih dekat daripada kemana-mana, udah di sini aja. Itu yang untuk KBH, haji reguler. Haji reguler itu adalah haji yang tiap tahunnya pemerintah Indonesia itu mendapat jatah 221.000 jamaah per tahun. Ya. Nah,
221.000 per tahun ini dikurangi 8%. 8%-nya dari 221 itu kira-kira kalau 8% kalikan 200 itu kan 16.000. Jadi antara 16.000 sekian itu diberikan untuk haji khusus. Ya kan? Nah, yang 16.000 haji khusus itu tadi yang waktu tunggunya tadi 4 tahun, ternyata sekarang saya update itu 6, 7 bahkan 8 tahun. Karena tahun kemarin kita ketambahan lagi 20.000 kan. Yang rame yang di media itu 20.000. Kenapa 20.000 itu 10.000 ke haji khusus, 10.000 untuk reguler. Ya, itu masih menjadi debat. Nah, keputusannya nggak tahu nanti pemerintahan yang baru ini mau dikemanakan. Atau apakah itu 10.000 nanti kalau ada tahun depan ini ada tambahan lagi 20.000, 10.000 untuk haji khusus, ya otomatis yang 8 tuh bisa mundur lagi 7 sampai 6 tahun. Karena lumayan kan. Harusnya haji khusus itu 16.000, ketambahan 10.000, 26.000. Ya kalau kita lihat memang pemerintah melihatnya kan begini, reguler itu nungguin sampai 30 tahun yang Jawa Timur. Tapi ada beberapa daerah-daerah lain yang mungkin nunggunya cuma 3 tahun, 4 tahun. Provinsi-provinsi lain yang mungkin Papua apa yang mayoritasnya Nasrani itu mungkin lebih cepat antriannya. Kalau di Jawa Timur, insya Allah seperti itu, 30 tahun anunya, untuk yang reguler. Tapi kalau haji khusus tidak dibagi provinsi ya. Jadi kalau haji khusus itu urut kacang, siapa yang daftar sekarang porsinya ya sudah, nanti dilihat. Jadi nanti saya lebih menekankan, misalnya jenengan ada prospek yang kepingin haji khusus daftar, itu langsung dicepatkan, maksud dicepatkan di oye-oye lah. Intinya itu kalau Bapak nunggu, nanti porsinya tambah lama, tambah jauh. Ya kan? Selisih 2-3 hari pun itu nanti pasti ada yang isi. Karena kita lihat ini juga saya mau diskusi sama Ustadz Rifak sama Ustadz Sabik, kan ada talangan Ustadz. Ternyata dulu sempat dilarang untuk talangan haji. Ini rame lagi ada talangan. Jadi untuk porsi biasanya kan untuk haji khusus tuh ada talangan 5 untuk mendapatkan porsi. Kalau yang reguler kan 25 juta. Kalau yang khusus itu adalah 5.000 US dollar. Nah 5.000 itu sekarang tuh sudah rame. Ada semacam talangan dari lembaga keuangan. Dengan adanya skema yang tadi itu, talangan itu, akhirnya banyak yang daftar di haji khusus. Jadi kalau misalnya jenengan punya jamaah potensial, udah jangan ragu-ragu, langsung. Karena semakin dia menunggu 1, 2, 3 hari, pasti akan porsi akan semakin lama semakin tinggi. Belum lagi nanti dolarnya kemarin itu sebelum pemerintahan yang lama itu masih 15.000 kayaknya 200, sekarang sudah 15.700. Nah fluktuasi itu kita amati. Nah kalau jenengan itu sebagai istilahnya menyampaikan ya planning ya ke jamaah, calon jamaah haji ya, kalau sudah ada ya langsung aja cepet tek dan close ya. Itu untuk haji yang khusus. Kalau haji furoda tadi sudah disebutkan sih, insya Allah ya mekanisme sama. Jadi siapa yang daftar, siapa yang berangkat duluan, itu yang furoda. Kalau furoda ini memang bisa cepat 1 tahun, cuman memang nilainya jauh lebih mahal. Jadi contohkan berapa tadi 18.500, sedangkan yang ini yang reguler biasa 15.000, selisih 3.000. Tapi yang 15.000 itu dapat VIP, ya kan? Kalau yang reguler VIP kita 15.000, tapi yang furoda 26.000, jauh selisihnya. Yaitu memang seperti itu di Saudi. Jadi kembali lagi, saya sangat bersyukur karena tadi Ustadz Rifak juga menyebutkan pertama kali punya kantor
dompleng di yayasan, kemudian di depan alun-alun, saya ngikutin semua. Dan yang ini, yang terbaru ini sebelah kita, alhamdulillah cukup representatif, ya kan. Kita lihat datang sudah AC wes adem, sambut dari tempat duduknya wes enak lah. Jadi kalau kita ada kedatangan tamu dari mana-mana wes enak. Kalau yang di alun-alun kan rame, nggak kelihatan lagi ya Ustadz ya, kayaknya terlalu Kalau sini kan gampang, pojokan lagi langsung kelihatan, gedungnya juga tinggi, 3 lantai, ya kan, dibangun dalam 3 bulan. Saya sendiri yang kontraktor kadang-kadang bingung. Kan umur beton itu kan sebulan kan. Nah kalau ini 3 lantai, nah itu makanya lu 3 bulan. Nah itu kalau umur beton itu kan sebulan 1 lantai ngecor ya. Alhamdulillah jadi cepat. Jadi kan pengalaman dari bangun-bangun yang di belakang-belakang itu ada manfaatnya. Jadi kami dari Al-Madinah Sunnah itu sudah insya Allah lah 2011 sampai saat ini pun kita support, dan kita juga selalu memberikan masukan-masukan, paket-paket seperti tadi Ustadz bilang, kalau ini jauh, jangan Ustadz, kasihan nanti jamaah, harganya murah tapi jamaah capek. Misalnya paketnya 9 hari banci, karena perjalanannya sudah tadi berapa? 4 hari, 3 hari ya Ustadz. Jadi kan di Makkah Madinah cuma 6 hari, kasihan. Ya kan, ya juga saya nanti juga mau diskusi ke jenengan, misalnya Pak Andono atau Ustadz Rifak, mungkin durasi waktunya bisa lebih panjang, ya kan. Ya, kalau lebih panjang itu saya matur sama Ustadz Sabik, kadang-kadang kan Ustadz ini juga membimbing juga ngajar gitu kan. Nah kalau mau paket panjang mending ke paket Ramadan ya, akhir Ramadan ya Ustadz ya, akhir Ramadan Syawal atau pas bulan Ramadan itu ada paket panjang. Tapi kalau untuk 9 hari, dan kita berusaha untuk memakai maskapai yang langsung. Ya mungkin insya Allah tahun depan ini Saudi bisa masuk, dan kita sudah pegang komitmen sih, mungkin next tahun 2025 kita bisa pakai Saudi dari Surabaya. Itu mohon doanya sama-sama. Kita juga travel itu kadang-kadang kalau kena satu tok lion itu ya tadi itu seperti Ustadz Rifak ngedikan ya, kadang dipindah, kadang tok jamaah tidak seberapa digeser, podo kayak domestik lah. Jenengan kalau pernah dengar cerita lion itu, kalau yang domestik pun kasusnya sama, digeser. Memang mereka sehari itu misalnya Surabaya Jakarta tuh 2 jam ada penerbangan, tapi kadang-kadang ya disatukan. Saya sering wong misalnya meeting ya di Jakarta janjiannya jam 12, kita sudah cari pagi lah jam 6 atau jam 7, digeser jam 9. Nah itu sering lah. Akhirnya kadang-kadang aduh udah pakai lain lah kalau domestik, apalagi kita tolak, nggak pernah nginep. Jadi berangkat pagi pulangnya sore, ya sudah, kita sudah tidak pakai itu, kita pakai Citylink kalau ada keperluan dinas. Nah umroh ini kayaknya ya sama seperti yang diberlakukan kayak domestik ya. Ya kita paham lah, karena tadi sudah disebutkan juga pesawat lain itu statusnya adalah flight charter flight, bukan yang reguler. Flight charter itu bisa aja karena yang charter itu si A merasa ini nanti kalau berangkat dia agak minus, digeser aja. Nah seperti itulah flight charter. Dulu pernah masuk Citylink, Surabaya sempat Citylink, tapi nggak sampai 1 bulan, mundur, nggak kuat. Karena memang kondisi saat ini lagi sepi ya. Terus terang agak, kalau orang-orang travel ini ya alhamdulillah masih ada berangkat, tapi turun. Itu juga menyebabkan Saudi untuk masuk Surabaya masih mikir-mikir. Tapi diprediksi setelah pergantian presiden ini insya Allah tahun depan bisa lebih banyak harapannya. Insya Allah kita juga sebagai travel juga mempersiapkan itu, yaitu tadi sudah mempunyai istilahnya komitmen lah sama Saudi SV sebagai maskapai penerbangan. Kalau kamu masuk ke Surabaya kita support, karena dulunya kita juga pakai SV. Beberapa sebelum COVID itu kita pakai SV juga ya. Kemudian untuk paket-paket yang untuk berkolaborasi dengan
Mahat Safar Al-Furqon itu kita ya berusaha tetap komitmen. Paket-paket yang diminta akan kita support, seperti ada PAHI, paket 9 hari, 12 hari, kalau 16 hari mungkin di Ramadan, atau nanti ada kepingin ke Aqsa, mungkin ada yang kepingin, kita juga sudah buka, insya Allah juga kondisi sana juga lebih kondusif, bisa. Jadi kalau ada jamaah yang tanya, Travel Al-Furqon bisa nggak memberangkatkan ke Aqsa? Insya Allah bisa, kita ada paketnya juga. Terutama bulan Desember itu kita juga punya untuk keberangkatan Aqsa. Selebihnya tadi juga disebutkan tadi ada kargo ya, pengiriman barang. Nanti kalau ikut di Travel Al-Furqon, kita juga misalnya ada jamaah yang mungkin mau kulaan karpet, ya Al-Madinah bekerja sama dengan Al-Furqon itu bisa. Ya dari Jeddah atau dari Madinah dipaketkan, mau mungkin musola atau masjid yang bentuk karpet, dari sana kita support. Ya, jadi kargonya nggak cuma domestik, ya jamaah umroh pun bisa, karena kan terbatas ya. Kalau umroh kan cuma 25 kilo. Nah kalau mau beli karpet yang itu kan panjang, nah itu kita bisa bantu untuk pengirimannya. Mungkin dari saya itu, saya tidak membahas paket umroh, paket haji, tapi paling enggak saya beri penjelasan, pencerahan ya, terutama untuk haji. Haji ini bisa yang reguler, kita sudah punya, ya kan. Reguler itu yang daftarnya 30 tahun. Mungkin Bapak dan Ibu itu punya porsi reguler, bisa langsung hubungkan Ustadz Rifak. Terus apabila ada lagi jamaah, ya kan, ini satu contoh ya, waktu dia mendaftar haji khusus, ya mereka belum sempat ngaji, belum kenal sunnah. Nah pada saat keberangkatan mereka bingung, karena apa? Loh, aku disik travel A ini kok kurang pas, kurang srek, mau pindah ke Al-Furqon untuk pemberangkat haji. Itu sangat bisa, ya sangat bisa. Jadi kita punya suatu pandangan, bukan jamaah baru yang belum punya porsi, tapi yang sudah punya porsi, kalau mau pindah ke Al-Furqon itu bisa. Itu tolong disampaikan. Jadi kita tidak hanya mencari jamaah yang belum punya porsi, yang sudah punya porsi dan mereka ada keraguan, wah itu aku naik melok travel itu yang bimbing kurang gini. Nah udah ditarik ke kita. Itu mungkin tambahan dari saya. Dan sekali lagi saya syukur alhamdulillah, selamat juga kepada Ustadz Rifak dan Ustadz Sabik, punya kantor ini representatif, sangat representatif. Alhamdulillah saya ikut bangga lah ya toh, bisa ada kantor seperti ini. Sekali lagi dari kami mohon maaf apa ada kekurangan dari saya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Andono ya, selaku pimpinan atau owner dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, yang lebih menjelaskan kembali terkait dengan program dari Maktab Safar Al-Furqon. Baik, kita akan lanjut kepada acara di puncak kita, yaitu mendengarkan nasihat dan juga sekaligus peresmian gitu ya Ustaz ya, dari Al-Ustadz Ahmad Sabik Al-Syafidullah Ta'ala selaku Ketua Yayasan dari Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami. Kepada Ustadz, waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Kepada yang saya hormati Pak Handono dan Bu Nana Rusdiana selaku owner dari PT Al-Madinah Mutiara Sunnah,
di Sidoarjo Kota Pak ini. Yang kami hormati para ikhwah di kepengurusan Yayasan Al-Furqan Al-Islami, terutama kepada Ustaz Rifaq Asfiya yang sedang memegang amanah bidang usaha ma'had, dan salah satu di antaranya adalah membawai masalah usaha di bidang jasa travel. Kepada para bapak, kepada para ibu sekalian, baik agen maupun yang jamaah yang pernah berangkat umroh, kayaknya jamaah yang pernah berangkat haji lewat Al-Furqan durung ono. Kepada para jamaah yang ikut berusaha berjuang untuk bisa bersimpuh di Baitullah lewat program tabungan haji, kepada para ikhwah satidzah pegawai Ma'had Al-Furqan Al-Islami rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari yang berbarokah ini, waktu duha yang berbarokah ini, kita bertemu di tempat ini. Sebagaimana sampaikan Ustaz Rifaq tadi, asalnya itu di masjid. Rencananya, undangannya asalnya itu di masjid. Jumat kemarin anak dapat berita tentang susunan acaranya kok ono sosialisasi. Waduh, kayak kering di masjid kalau ada sosialisasi. Jadi karena yang namanya sosialisasi itu adalah promosi, dan itu promosi itu mau nggak mau akan dalam satu bidang yang itu usaha, dan itu nggak layak masjid digunakan untuk itu. Makanya kemudian Ustadz wanti-wanti sama Ustadz Rifaq, pokoknya kalau di masjid Ustadz jangan ada yang berbau promosi, titik gitu. Jadi punya cerita, akhirnya beliau memutuskan dan anak izinkan untuk langsung dipindah ke tempat ini. Lah kalau tempat ini kan aman, mau iklan, mau jungkir walik karepmu. Jadi karena di tempat ini tidak ada kehormatan Baitullah yang tidak boleh digunakan untuk hal-hal yang tidak layak dilakukan di Baitullahil Haram. Nah, ini salah satu di antara hal para ikhwah, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya menyambung dari apa yang disampaikan oleh beliau tadi, menyampaikan pesan dari Abah, beliau dan Abah kita semua, orang tua kita semua, Syekhuna Al-Walid Al-Ustadz Aun Rafiq, bahwa ma'had ini didirikan, pesantren ini beliau dirikan adalah untuk pendidikan dan dakwah. Sebenarnya pendidikan ya dakwah ya pendidikan gitu sebenarnya itu, tapi kan itu istilah yang kita bedakan. Kalau pendidikan itu untuk yang jenjangnya jelas, TK, SD, SMP, SMA, S1, S3, S2, S3, terus S-teler atau yang selanjutnya gitu. Kalau dakwah itu dakwah kemasyarakatan. Ini dakwah ke masyarakat. Dan Syekhuna wanti-wanti sekali kepada kami agar garis dasar Al-Furqan ini jangan sampai berubah. Dan di majelis ini ana juga mewasiatkan kepada generasi penerus kami nanti. Jadi kami yang meneruskan amanat ini dari Syekhuna Al-Walid, dan siapapun nanti yang memegang Al-Furqan ke depan, maka kami wasiatkan bahwasanya ma'had ini didirikan di atas asas itu. Di atas asas bahwasanya untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah di atas dasar Islamiyah Ahlussunnah wal Jamaah Salafiyah. Itu yang dibangun oleh Syekhuna gitu ya, oleh Syekhuna di atas dasar Islam yang berbarokah. Makanya apapun gerakan, apapun usaha, apapun aktivitas, apapun kerjasama, maka di atas landasan itu kita bangun. Lah, karena di atas landasan itulah, maka sebagaimana sampaikan oleh beliau tadi, sebenarnya gagasan untuk membuat aktivitas ini, kerjasama yang berkaitan dengan travel ini Pak Andoni, sebelum jenengan lahir itu sudah ada. Sebelum Al-Madinah lahir maksud saya. Bukan sebelum jenengan lahir. Jadi sebelum Al-Madinah lahir itu gagasan-gagasan ini tuh sudah ada. Jadi mungkin Pak Salam, Ustaz Fatih, sepemen sing iling. Ustaz Rifaq tatkala itu belum masuk di cilik tatkala itu. Saya bayi mungkin. Jadi tatkala itu saya ingat ana yang buat gagasan itu ana Ustaz Pak Salam, Ustaz Fatih, Ustaz Rahmat,
Ustaz Abu Ubaidah tatkala itu sudah masuk di yayasan. Sudah ya? Ini Ustaz Abu Ubaidah tatkala itu pernah kepingin gitu, cita-cita ini dari dulu sebenarnya. Arepe budal no kok gak duwe-duwe. Arepe ini akhirnya punya gagasan untuk buat travel. Sudah kita susun matang. Proposal itu sudah kita susun berhari-hari, berpekan-pekan. Draft itu estimasi keuntungan, estimasi kerugian sampai kondisi terburuk itu sudah kita perhitungkan. Kita bawa ke Syekhuna Al-Walid. Di hadapan Syekhuna beliau mengatakan, jangan Ustadz, jangan korbankan nama besar Al-Furqan untuk urusan travel. Itu saya tahu. Langsung mundur 1000 langkah. Langsung gesat, nggih. Jadi prinsip kami kalau di hadapan Syekhuna Al-Walid itu kami adalah anak. Jadi kita susun sematang-matangnya, beliau ngomong enggak. Kita enggak setuju, beliau ngomong maju Ustadz, maju. Selagi enggak melanggar syariat loh yo, iki enggak bahas, iki selagi enggak melanggar syariat. Maka tatkala itu kemudian kita mundur. Setelah mundur kemudian baru mulai ada gagasan baru di saat Ustaz Abu Ubaidah itu, ini enggak kerjasama Ustaz, cuma ngene ngono. Ya wis pokoke ngono-ngono ae ya. Ngene karo ngono-ngono kok apa ya gak jelas kok. Ini ya sia-sia ngono. Pokoke gak ndirikan travel, gak apa, pokoke sekedar budal-budal no gitu aja. Pokoke jangan membawa nama Al-Furqan dulu awalnya. Jadi kemudian berkembang dan sunnatullah di muka bumi tidak ada yang jumut, tidak ada yang beku, segala sesuatu itu berkembang mengikuti yani perkembangan zaman yang ada. Kemudian akhirnya Syekhuna Al-Walid meridhoi dari proses yang sekarang ini kita kembangkan sampai yang sekarang ini. Ya, tapi sampai pada yani kondisi yang sekarang ini. Itu prinsip yang pertama yang apa ya? Yang kita bangun Al-Furqan di atasnya adalah prinsip Islamiyah untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah. Makanya Anda pesan kepada siapapun nanti yang memegang amanat Ma'had Al-Furqan yang berbarokah ini, jangan bergeser dari garis ini. Jangan jadi suatu ketika nanti Al-Furqan itu PT bisnis. Menjadi sebarang-barang di bisnis tapi kita rumusnya adalah untuk mengembangkan pendidikan dan dakwah. Bisnis itu adalah pendukung. Pendukung ya. Support kan. Karena salah satu di antara roh dakwah adalah juga keuangan. Makanya kita berbagai macam upaya yang kita lakukan. Lah, salah satu di antara kenapa kok kita sampai mempunyai keinginan ini, jadi keinginan ini adalah karena pendaftaran terutama di Jawa Timur itu 30 tahun. Jadi itu 30 tahun lebih bahkan. Seingat anak lebih. Itu akhirnya mencuat keinginan orang untuk berangkat umroh, untuk berangkat ke tanah suci itu kuat, akhirnya lewat jalur umroh, sehingga umroh itu menjamur. Jadi umroh itu menjamur. Dengan menjamurnya umroh itu, jadi banyak berbagai macam cerita itu yang bagaimana agar umroh itu agar sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, yani sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bagaimana yang diajarkan oleh beliau, dan memang berangkat ke sana itu bukan untuk tur, tapi untuk ini ibadah, benar-benar untuk ini niatnya adalah untuk ibadah. Tur itu ya sekali 2 kali lah ngikut gitu ya. Ngikut ya ujungnya adalah untuk beribadah kepada ini Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang sering Anda sampaikan kepada para pembimbing di Al-Furqan adalah bagaimana mengusahakan jamaah itu seandainya ono ucule itu iso nerusno dhewe. Seandainya ono ucule jamaah atau seandainya ono sakitnya pembimbing. Sampai di sana bimbing Ustaz Ma'ruf dulu bareng sama Ana, sampai di sana sakit dulu tapi kan, sampai di sana sakit gak apa-apa. Ini sakit gitu dulu, saya ingat bareng sama Ana waktu kali itu. Kemudian yang lainnya gitu agar benar-benar bisa di atas. Jadi karena ini ada nilai dakwahnya, maka kita masuk sebagai atas nama dakwah di jalan yani Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, tapi ya dunia ini tuh bukan murni dunia dakwah Bang. Sebagaimana jenengan tahu, kita semua tahu, dunia ini itu dunia dakwah tapi rodo-rodo apa Ustaz Rifaq bahasa Ustaz? Rodo-rodo komersil ngono ya. Gak rodo ditenanan iki. Jadi gak rodo. Jadi dunia dakwah sebenarnya ada niat yang penting untuk dakwah, benar-benar untuk dakwah. Tapi jadi ada masalah lain yang harus difahami karena ini ada uang, ini ada jasa, ini ada itu. Maka tuntutan dari agama kita itu adalah agar apa-apa itu dikerjakan dengan
profesional, seprofesional yani mungkin. Makanya tadi disampaikan oleh beliau ono rego ono rupa. Jenenge wong Sarawak jenenge ono rego yani ono rupa. Nek regane 10.000 ya rupane ayu, nek regane 1.000 ya rupane yani mbopo. Jadi ono rego iku yani ono rupa ya. Yang tadi itu saya mending Ustaz. Pak Salam pernah lebih parah katanya. Ya ya. Jadi Pak Salam itu pernah transfer sampean transit kemana gitu. Wes sampai Saudi loh, teko Dubai ke Yaman yo. Antum ya Pak Salam yo. Saya ingat cerita pernah. Wes sampai Dubai itu loh. Mestinya kan yo tinggal melompat ning Jeddah toh. Malang ngelompati Jeddah lurus itu turun Yaman. Antuk Yaman dia berangkat ning Jeddah karepe opo ngono. Ya tapi ya nasib. Jadi nasib lah. Yang semacam itu tuh banyak. Yang eman-eman banget gitu loh. Eman-eman sekali. Tatkala kemudian ngumpul-ngumpul no duit, dodol-dodol wedhus, dodol-dodol pitik, ngono ya. Dodol sapi gitu. Kemudian niatnya kenceng untuk berangkat ibadah. Ini tulisannya 14 hari, PP ini 6 dino. Jadi karek 6 hari. Itu kan eman-eman di tengah perjalanan transit pertama ning Singapura, bar Singapura ning Cina. Ini, bar Cina ning Hong Kong. Yo, terus gue mulai oleh ibadah, oleh haji, oleh ibadah pahala wake, pahala besar, ngono terus mulai ning Cina, kan roaming. Jadi entek. Ada Indonesia mbuh, ada Indonesia. Jadi bu kita usahakan semaksimal itu. Makanya mohon ya, jadi kepada Ustadz Rifaq dan anak juga mohon kepada Pak Yeni Handono. Jadi mohon sekali Travel Al-Furqan ini membawa nama besar Ma'had Al-Furqan. Itu yang anak wasiatkan, benar-benar anak wasiatkan. Jadi ono masalah di travel sebenarnya itu seandainya nggak ada sangkut pautnya dengan nama besar Ma'had, itu nggak ada sangkut pautnya dengan kami gitu. Tapi begitu nanti ada masalah itu pondok awek ustaz itu akan ngomong traveling bucui lor kabeh aku Pak. Misal kan. Jadi misal jadi tolong bener-bener ini dijaga, kita jaga bareng ya. Yani bahwasanya travel Al-Furqan ini membawa nama besar Ma'had. Membawa nama besar Ma'had. Nama besar Ma'had ini kalau ana dibeli dengan harga 100 triliun ana nggak kasihkan. Yani lebih mahal nama besar kami dibandingkan uang sebesar yani apapun. Ini dibangun oleh Syekhuna dengan darah dan air mata. Jadi Ma'had ini dibangun oleh Syekhuna, dibangun oleh generasi-generasi tua. Anak sebut nama Pak Haji yani Astar, yani generasi yang membangun Al-Furqan. Siapa lagi orang tua yang ada di sini? Orang ketok. Pak Ustadz Abdul Wahid, Ustadz Ali mau Melayu toh? Melayu, Ustadz Ali gitu ya. Yani dibangun oleh generasi-generasi tua. Yani generasi-generasi pendiri Al-Furqan ini adalah dengan darah dan air mata. Jangan kemudian sampai runtuh dengan sesuatu yang memang tidak. Makanya benar-benar dilakukan seprofesional mungkin untuk menjaga yani nama besar yani Ma'had kita yang berbarokah ini, yani agar benar-benar menjadi barokah. Yakin insyaallah yani bahwa ini semua adalah untuk keberkahan kita. Makanya sampai usaha demi usaha, upaya demi upaya untuk melakukan satu tindakan profesional. Itu kita lakukan awalnya di kantor di atas kok gak cocok kabeh. Terus gawe apa travel di depan Kapolsek sono kaya wae paing melok-melok paing ngono. Padahal travel kan kono paing ya, Pak. Yang travel itu kono paing tapi wae paing melok-melok paing ngarepe ono teh poci, ono dodolan yani blewa, ono dodolan semongko. Gak karu-karuan kabeh. Akhirnya kemudian yani kita di sini sebenarnya ini komplek Nunut ini. Kemarin itu diskusi alot tatkala menempatkan kantor ini mau letakkan di mana? Di sini, di masjid atau di TK atau di mana gitu. Akhirnya kita putuskan kita letakkan di sini karena tempat yang paling pas. Yang paling pas lagi ngarepe omahku, pas. Ini aku ngarepe budal umroh iku arep menculot. Pas ngarepe omahku. Ala kalian para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu ya. Jadi dua prinsip dasar kita dalam mengemban amanat di travel ini. Yang pertama adalah travel ini kita gunakan adalah untuk pendukung support dari landasan dasar Al-Furqan, pendidikan dan dakwah Islamiyah Ahlussunnah. Yang kedua, ini kita lakukan seprofesional mungkin agar
yani benar-benar berjalan di atas apa ya, di atas orang itu terpanggil senang gitu dengan dakwah yang benar ini dengan berbagai macam yang ada. Kita ingat dulu ini versi Islam yang masuk lewat Gujarat itu kan, Islam masuk lewat para pedagang. Jadi para pedagang mereka tidak diajari Islam. Mereka datang bukan sebagai pengajar Islam, tapi mereka orang-orang yang di sini itu, loh sampean itu kok begini bagusnya itu kenapa? Ini karena ajaranku, ajaran agama kami ajarin. Ini kan agama sampean itu apa? Islam. Maka kami kepingin, jadi suatu ketika nanti akan ada orang-orang yang mengatakan, akan ada orang-orang kok travel apik koyo ngono ku travel sopo? Travel Al-Furqan. Al-Furqan itu wong apa? Wong Al-Furqan. Jadi, oh alah aku ndek putu tak pondokne Al-Furqan, menika men gedhi dadi apa wae apik koyo Al-Furqan. Jangan sampai suatu ketika nanti ada orang-orang yang mengatakan travel sopo itu? Travel Al-Furqan. Pondok tapi travel koyo ngono. Jangan sampai itu terjadi. Jadi jangan sampai itu terjadi karena ini membawa nama besar mahat kita yang ini berbarokah. Maka karena tadi diminta untuk meresmikan yo. Jadi aku manggil Pak Prabowo. Ini aku ini. Saya Pak Prabowo kayak di luar negeri. Ini ya diminta untuk meresmikan, maka dengan mohon maunah dari Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan terima kasih kepada semua yani jajaran yang ikut mempunyai sumbangsih di dalam proses terbentuknya yani travel Al-Furqan, Maktab Safar Al-Furqan. Yani mulai dari ikhwah mulai yang pertama anak sebut Syekhun Al-Walid Al-Ustadz Rafiq Ibn Ufran Hamdani hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa afahu yani wa syafah. Yang kedua kepada teman-teman di yayasan yani yang hadir di sini, Pak Abdul Salam, Ustadz Fatih, Ustadz Rahmat sedang safar yani, dan terutama kepada Ustadz Rifaq yang mengawal yani travel ini sekarang. Juga kalau anak sebut yang dari awal yani menjadi apa ya, yang kami amanati dalam mengemban ini adalah Ustadz Munazir. Ustadz Munazir orangnya nggak ada karena sedang perjalanan, sedang miber yani, sedang perjalanan. Kemudian yani kepada semua tim yang yang dikoordinasikan sama Ustadz Rifaq, dan kepada semua tim di Sarpras, sarana dan prasarana yang membangun dengan kecepatan 3 bulan. Jadi Pak Handono ini orang proyeknya bingung. Ini berarti sampean perlu belajar sama Mas Burhan, Pak Koni gitu, kalah sampean. Ini tukangnya ini perlu belajar. Kemudian kepada semua pihak yani jazakumullah khair, yani semoga menjadi awal kebaikan untuk kita semuanya. Yani maka dengan acara pada dan anolali Pak kepada Pak Handono sama Bu Nana ya sebagai mitra dari awal kelalen afwan. Yani kepada Pak Handono sama Bu Nana sebagai owner dari Mutiara Anjin Al-Madinah Mutiara Sunnah yang menjadi mitra yani kita selama ini, semoga mitra ini benar-benar dibangun di atas kebaikan, kebenaran, dan semoga langgeng dunia dan akhirat insyaallah. Yani tapi di akhirat besok gak usah buka travel Pak. Yani rawon travel di surga. Yani gitu. Jadi atas nama itu semua dan kepada semua ikhwah yang yani ikut membantu berdirinya ini, yani maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan maunahnya, maka resmi yani Maktab Safar Al-Furqan Tour dan Travel, yani tempat atau Al-Furqan untuk perjalanan. Ini untuk perjalanan kita buka pada siang hari yang berbarokah ini di Ma'had Al-Furqan yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini adalah salah satu di antara upaya kita jadi untuk ini sebagai lahan dakwah, sebagai lahan yani agar orang itu semakin dekat dengan sunnah, dengan ajarannya Rasulullah SAW di bidang yang sedang kita garap, di bidang safar, di masalah umroh, haji, dan yang lainnya. Insya Allah ini
yang bisa ana sampaikan. Barakallahu nyani fikum wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz atas nasihat dan juga arahan kepada kita semua, dan juga sekaligus telah diresmikan gedung baru dari Maktab Safa Al-Furqan, gedung yang akan melayani perjalanan umroh dan haji insyaallah, yang mana Bapak dan Ibu semua jikalau memang ingin mendaftar umroh dan haji bisa langsung menuju ke kantor yang sudah kami sediakan. Baik, tibalah di sesi tanya jawab. Bagi undangan yang hadir, kami persilahkan untuk dapat bertanya langsung kepada narasumber yang sudah hadir di depan kita semua. Insya Allah kita akan berikan mic untuk langsung disampaikan kepada kami, dan juga mungkin untuk akhwat, untuk pertanyaan bisa dikirimkan via pesan WhatsApp di nomor Ustadz Rifak. Sekali lagi nomor Ustadz Rifak di nomor 08224 224 2223. Baik, kami persilakan. Silakan, ada yang ingin bertanya? Bapak dan Ibu semua. Tapi ada pertanyaan-pertanyaan. Pertama, barangkali nanti Pak Andono bisa menjawab, berapa yaitu pembayaran umroh, apakah ada perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa, dan anak-anak itu kira-kira batasan umurnya adalah berapa tahun? Baik, ini mungkin pertanyaan dari mitra yang menjual paket ya Ustadz ya. Jadi begini, saya akan jelaskan secara teknis saja. Teknis itu artinya begini, komponen biaya umroh itu kan pasti ada pesawat, hotel, sama transport darat sama udara, ya kan. Kalau anak-anak, kalau dia duduk di kursi berarti tetap harus bayar full. Begitu juga kalau anak-anak itu nanti kalau tidur di hotel dapat tempat tidur sendiri berarti full, ya kan. Nah, ada lagi satu anak-anak di mana kalau di pesawat dia digendong ibunya, ya. Karena saya nggak bisa ngomong umur 2 tahun apa 3 tahun. Nah, kalau umur 1 tahun wis bongsor gede, ya, terus atau ibunya 1 tahun, waduh gendong anakku abot gak iso, gak sanggup, berarti kan harus ada kursi. Nah, kursi itu yang akan menjadi biaya bagi operator ya, travel dalam hal ini. Begitu juga dengan hotel. Kalau hotel mungkin kalau anak-anak selama dia bisa tidurnya bareng ibunya atau gimana di sharing, atau istilahnya kita adalah berbagi tempat tidur, sharing bed, itu pasti ada diskon. Jadi kalau membaca dari pertanyaan adalah apakah ada pengurangan dari harga paket, tanda kutip itu adalah kita lihat kondisi anaknya itu seberapa besar, bukan berdasarkan umur ya, seberapa besar. Mungkin jelas ya, coba. Iya, tiket. Jadi kalau tiket itu digendong, itu artinya berarti bayi tersebut tidak membayar tiket pesawat. Cuman ada istilahnya PPN, pajak untuk orang tersebut. Tadi Ustadz Rifa kan bilang yang dikan 4 juta sekali jalan atau pulang pergi, nah dari pesawat tadi. Nah, Cina. Jadi komponen paling besar di perjalanan ibadah umroh itu adalah tiket pesawat. Jadi kalau ada orang bilang mandiri, ada travel mandiri, umroh mandiri atau backpacker, itu mereka bisa harganya bisa miring, itu karena apa? Mereka beli tiket ya, kalau kita sekarang udah canggih ya, ini ada Traveloka, kita bisa lihat, kita mau browsing, oh ada tiket misalnya, saya bukan ngajari ya, misalnya Jakarta Jeddah cuma 4 juta, lah itu ya omong kosong, kita ngomong normalnya berapa, misalnya normal di Traveloka 15 juta, ternyata pada waktu-waktu tertentu keluarnya cuma 7 juta. Nah, ya itu selisih harga itu. Kalau hotel sama, ya toh. Tapi Bapak dan Ibu kalau kita mengedukasi ke orang-orang yang mandiri itu, umroh mandiri, itu satu. Bapak dan Ibu itu ke sana itu kan bukan untuk plesir ya, istilahnya traveling ya.
kan ada ibadahnya. Ibadah ini kalau tidak ada tuntunannya, tidak ada yang membimbing, gimana? Ya kan? Harus paham ilmu-ilmunya. Makanya itu kita perlu adanya pembimbing. Ya, satu ustadz ini yang akan membimbing kita. Nah, itulah yang menjadi poin pokok dari paket kita. Karena paket kita setiap keberangkatan harus ada ustadznya. Kalau mandiri, nah itu susah. Kadang-kadang ya secara umum mereka tahu, tapi pada ada case-case tertentu atau kasus-kasus tertentu mereka jalan, loh, iki oleh enggak ya? Nah, dia mau bertanya kemana? Kalau sama travelnya kan ada yang bimbing, bisa. Dan lagi, kalau mandiri, ya itu mereka kemana-mana kan pasti privat. Artinya kalau bis jelas ya, satu bis kan dibagi orang banyak. Lah kalau privat pasti akan lebih mahal. Bergerak dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, Madinah ke airport, itu pasti mereka pakai itu tadi bis. Pakai taksi. Pasti kan mereka kan lebih mahal. Belum mereka makannya kalau ke resto katakan ya kita ngomong sekali makan itu 20 real. Itu berapa dikalikan? Kalau kita hitung-hitung itu harga mandiri sama itu 11-12. Bedanya tipis, tergantung dia dapat diskon dari tiket pesawat yang pertama kali mereka beli. Nah, selisihnya itu kalau kena yang tadi saya sebutkan itu mungkin tinggal sedikit. Memang mereka lebih leluasa dalam mengatur waktu, artinya kalau saya mau ziarah ke sana tidak perlu nunggu teman apa-apa, nah, mereka punya keleluasaan seperti itu. Tapi Bapak dan Ibu sebagai ini tekankan bahwa perlunya Ustadz pembimbing itu yang akan membimbing Bapak Ibu dalam beribadah umroh. Nah, kembali lagi tadi pertanyaan tadi, tiket pesawat yang bisa disusun adalah tadi, kalau misalnya bayi itu gendong ibunya, itu ada diskonnya. Besarnya nanti bisalah kita akan hitungkan. Pasti ada potongan. Misalnya harga paketnya 20 juta karena dia bawa anak, mungkin tinggal sekian itu ya. Pengurangan itu adalah dari satu hotel sharing bed. Jadi kalau sekamar itu ada 4 tempat tidur, diisi 5, satunya gabung sama ibu atau bapaknya, itu pasti dapat potongan. Kalau makan ya tetap bayar makan lah, ya kan. Terus sama pesawat. Mungkin itu saja. Jadi tetap ada potongan, tapi kita lihat dari kondisi dari anak tersebut, kebutuhan daripada anak tersebut. Insyaallah seperti itu, Ustaz. Mungkin ada lagi pertanyaan. Dan satu lagi tadi disebutkan bahwa karena kita adalah Biro Perjalanan Umroh dan Haji yang sudah terdaftar, dan kita itu selalu diakreditasi oleh lembaga dari Kementerian Agama. Ya alhamdulillah kemarin kita akreditasi sama seperti yayasan, Ustaz ya. Kita mendapat nilai A. Alhamdulillah kita dapat nilai A. Ya, dan kita selalu punya SOP dari setiap keberangkatan. Itu yang mungkin bisa menjadi ini bahan. Jadi akreditasi itu tiap tahun mereka akan datang, mereka akan evaluasi dari segi finansial, terus ada keluhan, komplain, semua mereka akan data. Intinya seperti itu. Saya lebih baik enak interaktif, jadi ada pertanyaan apa ya yang ini mungkin dari sebelah bisa WA kalau ya yang itu akhwat ya. Oke. Keras bisa. Sakit tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misal kita sudah daftar di haji pemerintah, ya haji reguler, kemudian kita alhamdulillah dikasih rezeki lebih oleh Allah,
Kemudian kita apa bisa kita pindah ke haji plus atau haji furoda. Ya. Ya, saya jawab aja, nanti mungkin yang lain mungkin punya pertanyaan bisa berlanjut. Jadi misalkan ada jamaah yang sudah punya porsi reguler, akan kita lihat dulu. Reguler itu berangkatannya berapa lama lagi? Kalau dia di bawah 6 tahun ya sudah reguler aja. Ya kan? Toh nanti sama. Tapi kalau lebih dari 6 tahun, 7, 8 atau 10 tahun, ya sudah daftar aja ke khusus yang 5.000. Yang reguler gimana Pak? Nggak usah dibatalin. Ya, karena apa? Reguler itu bisa diwariskan ke anak selama masih dalam satu kakak. Ya, peraturan yang sekarang, misalnya bapak ibu itu sudah punya porsi reguler, terus tadi punya rezeki, ya kepingin daftar khusus, daftar aja daftar khusus. Yang reguler gimana Pak? Ya biarin aja, ya kan? Insya Allah nanti, karena gini, ada aturan, memang kita kalau berangkat haji, misalnya kita pernah berangkat haji tahun 2024, ya kan, kita boleh lagi untuk berhaji 10 tahun lagi. Berarti tahun 2034. Sudah ada daftar, ada datanya. Jadi misalnya Bapak sudah pernah ya 2000, pakai reguler lah katakan, reguler itu 2016, ya pakai reguler 2016, Bapak punya rezeki kepingin haji lagi, daftar sekarang, ya kalau 16 berarti kan sekarang sudah 8 tahun, itu masih bisa. Tapi kalau Bapak baru aja berangkat 2020, Bapak daftar sekarang 2024, 6 tahun 2010 baru bisa daftar. Kalau kurang dari 10 tahun, pasti Bapak tidak boleh nunggu sampai 10 tahun, tapi tetap porsinya Bapak hidup. Jadi kalau kita pernah haji reguler, terus kita kepingin lagi yang haji khusus, itu ada dua berarti pertanyaan yang bisa saya jawab ya Pak ya. Pertama tadi, kalau punya reguler belum berangkat, bisa daftar khusus. Tapi kalau mereka sudah pernah daftar, sudah berangkat pakai reguler khusus haji, itu harus ada 10 tahun untuk bisa berangkat lagi. Seperti itu. Insya Allah bisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan diberikan. Ini sebetulnya masalah remeh sekali ya. Masalah remeh sekali oleh haji atau umroh. Yaitu umroh, haji, air zam-zam. Jadi sebetulnya air zam-zam itu mudah sekali kita dapatkan untuk di sini ya, untuk beli. Tapi orang kalau berangkat umroh pulang nggak bawa air zam-zam itu koyoknya nggak lengkap. Nah, dan itu biasanya katanya sih berkaitan dengan kebijakan pemerintah Saudi. Kadang mengeluarkan atau kadang tidak. Nah, kalau misalnya pas kebijakan dari pemerintah Saudi tidak boleh membawa air zam-zam dari sana dalam kemasan yang berapa 5 liter itu ya. Nah, apakah sebagai travel itu bisa memberi kegembiraan dengan tanpa mengganti biaya, tanpa menambah biaya? Ya, mungkin itu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi pertanyaan ini sebenarnya sudah sering ditanyakan jamaah. Pertama, Pak, gimana cara membawa jamaah? Ini pengembangannya ya. Kan dapatnya kan cuma 5 liter. Gimana kalau kita mau ekstra tambahan? Gimana? Nah, itu pertanyaan itu lumrah lah. Jadi memang secara peraturan Pak, kita selama ini memberikan free 5 liter 1 galon. Itu terimanya langsung di sini, langsung di Surabaya. Kalau Bapak kepingin lebih, itu memang ada sebagian jamaah yang dimasukkan dalam tas atau koper.
Tapi ini sebenarnya dilarang oleh pemerintah Saudi. Karena apabila koper itu ditemukan ada air Zam-Zam, itu nanti kopernya nggak bisa berangkat, eman-eman, ya kan. Tapi ada berapa jamaah yang nekat, dibungkus rapi, ya alhamdulillah bisa lolos, ya toh. Ya, jadi intinya sebenarnya tidak boleh Pak, itu disimpan dalam bagasi, ya atau gimana pun itu. Tapi ya itu tadi, kalau memang Bapak ya lagi ditakdirkan bisa bawa ya lolos. Tapi kalau enggak ya sudah Bapak. Wah ya sudah itu memang bukan hak saya udah. Tapi dalam satu kasus lagi ada Pak, misalnya Zam-Zam itu bareng sama Bapak, ya kan, flat penerbangan. Cuman qadarullah karena pesawat ini mungkin overload, ya overload artinya misalnya 100 ton ternyata itu 105 ton, yang 5 ton pasti kan enggak berangkat dulu. Jadi ada suatu waktu atau Bapak datang tapi Zam-Zamnya belum. Nah, pihak travel biasanya sudah support. Kami selalu sedia air Zam-Zam. SOP kami adalah jamaah datang, misalnya di Juanda, itu nggak usah nunggu Zam-Zamnya mereka keluar. Itu langsung kita kasihin Zam-Zam yang grup kemarin datang. Jadi waktu tunggu Bapak dan Ibu nggak akan kebuang hanya untuk nunggu Zam-Zam. Itu sih dari salah satu dari support dari kami, jasa dari kami. Jadi Bapak nggak usah nunggu Zam-Zam karena Zam-Zam itu biasanya keluarnya terakhir. Kenapa terakhir? Dihitung jumlahnya berapa penumpangnya. Misalnya ada yang bawa lebih dari 2, itu pasti disita sama pihak Lion atau pihak maskapai. Misalnya tutup satu 300, ya jam-jamnya 300, tapi kadang-kadang di Jeddah apa sana kan mesti ngasih lebih. Nah, lebihnya itu ya ini oknum Pak, sebenarnya harusnya dikasihkan ke kita, cuman sama oknum, ini 300 ya, 300 metu, sisane nggak tahu. Nah, itu yang kadang-kadang diperjualbelikan di tanah air. Seperti itu Pak, tapi ya itu tadi, kita punya SOP, begitu jamaah datang, koper datang, Zam-Zam langsung kita bagi. Nanti kadang-kadang timbul pertanyaan, loh kok tanggalnya beda? Ya memang karena tadi itu, ya alhamdulillah kita tiap bulan ada, jadi Zam-Zam itu insya Allah selalu fresh, nggak sampai 2 tahun atau 3 tahun, enggak. Ngeten nggak Ustaz ya? Ya. Tapi kami tambahkan sedikit ya. Ya kami beberapa kali menaiki pesawat. Dulu ketika kami di Madinah, itu memang ada jatah 10 liter ya. Dulu terakhir itu tahun 2013 ya, tahun 2013. Nah, tapi kalau satu pesawat itu isinya 400 orang, ya dikalikan 10 liter ya berarti hampir 4 ton. Ya, itu hanya membawa air Zam-Zam saja. Ya, sedangkan ya kapasitas pesawat itu Masya Allah. Bagasinya kalau jamaah itu berangkat itu kosong. Ya, mulai itu hamil semua kopernya. Ya, hamil semua. Jadi ya pihak pesawat itu pun juga kadang-kadang membatasi ya. Makanya dibatasi. Kalau domestik itu cuma 20 kilo, kalau luar negeri itu sekitar 30 kiloan atau 35 kilo, itu tergantung dengan maskapainya. Makanya kita juga di Travel Al-Furqan ini juga menyediakan oleh-oleh umrah atau oleh haji. Bisa paket 10.000, bisa paket 15.000, bisa paket 30.000. Ya nanti tinggal pesan saja, terima jadi ya. Kita ada nanti isinya ada Zam-Zam, ada kurma, ada kacang juga. Nanti kita bisa sediakan dari sana, atau nggak usah banyak-banyak membawa ya oleh-oleh gitu kan. Nanti kita ya kata saya sampai bahwa kita aja dari sana gitu kan. Ya membawa kita ya nanti oleh-oleh kita bisa menyediakan ya pakai 10.000 dikalikan 500 kotak ya, atau pakai 15.000 kita insya Allah bisa menyediakan. Ya, seperti saya kemarin terakhir umrah ya juga seperti itu, nggak banyak-banyak bawa barang untuk oleh-oleh ya tinggal kita belikan dari sini, kita bungkuskan ya serapi mungkin, dan juga ada gambar Mekahnya juga, kita cetakkan kardusnya juga, nanti mungkin bisa kita sediakan. Kenapa ya? Zam-Zam ini memang beresiko ya, beresiko. Mungkin ada juga jamaah kita kemarin ya Pak Rozak ya, itu satu koper hilang ya, sampai sekarang nggak ketemu di mana. Itu anak yakin ketahan ya. Modalnya itu pihak Saudi itu ya regulasinya memang nggak jelas. Kadangkala
dalam koper di screen ya itu ada zam-zamnya, kadang-kadang diloloskan. Itu kalau nasibnya bagus ya nyampe ke kita ya. Susah mal perbuatan gitu kan. Kalau nanti kadang-kadang di screening itu ada zam-zamnya ya kadang-kala itu ditahan. Kalau udah ketahan di Saudi itu repot. Mau diapain aja itu mereka bilang enggak ya enggak. Nah, gitu kan. Nah, makanya daripada beresiko ya kami sampaikan ketika saya membimbing itu, Pak, Bu, ya jangan sampai membawa air zam-zam di dalam koper. Karena apa? Kalau kita beli di Indonesia itu zam-zam yang asli mungkin 300.000 sampai 500.000. Yang jenengan beli itu 10 juta, ya hilang 10 jutanya. Lebih baik beli zam-zam di Indonesia yang sama-sama aslinya juga, yang masih kardusan juga, ada barcode-nya juga, ya, daripada memandikan air zam-zam masukkan ke koper 10 liter ya ternyata ketahan ya eman-eman ya. Lebih baik di air zam-zam di Indonesia yang itu sama-sama aslinya juga, insya Allah ya. Kita juga nanti menyediakan yaitu namanya oleh-oleh haji maupun umrah. Ada satu pertanyaan, bagaimana regulasi untuk jamaah umrah yang hamil ya, ini mungkin bisa dijawab oleh Pak Andono. Jadi gini, untuk regulasi jamaah yang hamil itu memang trimester pertama sama trimester terakhir itu tidak diperbolehkan. Simple. Jadi kalaupun mereka maksa itu harus ada surat dokter bahwa kandungannya itu baik, tidak berisiko. Kembali lagi juga ini adalah pertanyaan yang pertama tadi ibu hamil, sama yang kedua adalah suntik meningitis, ya kan? Kan Pak, boleh enggak kita tidak suntik? Nah, itu bisa asal bapak dan ibu itu membawa surat dokter. Saya nggak ngajari ya, saya nggak ngajari, sekali lagi nggak ngajari. Cuman dari KPP itu bolehkan dengan alasan khusus. Misalnya kalau ini suntik nanti ada efek sampingnya, ya kan? Itu mereka bisa. Kasusnya ya tadi ibu hamil. Ibu hamil itu kalau trimester 1 sama terakhir itu enggak boleh. Bagaimana yang tengah-tengah? Yang tengah-tengah berarti kan bisa berangkat. Ya kan? Tapi yang tengah-tengah ini kalau untuk suntik meningitis kan berisiko untuk janinnya. Ya. Paham ya? Nah, itu gimana caranya? Ya udah, ibu yang hamil bisa konsultasi ke dokter kandungan. Nanti dokter kandungan akan memberikan surat rekomendasi bahwa yang bersangkutan sedang hamil dan tidak boleh disuntik. Ya, dari rekomendasi itu akan kita bawa ke KKP beserta dengan ibu tersebut. Ke KKP, nanti KKP juga akan di buku kuningnya akan di-note di situ bahwa ibu ini hamil tidak bisa untuk suntik meningitis. Jadi tadi pertanyaannya bisa langsung 2 in 1. Ya. Meningitis sama ibu hamil. Insya Allah cukup jelas ya Ustaz ya. Ya. Ada yang lain mungkin pertanyaan dari para undangan semua? Yang dari WA ada lagi Ustaz? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Baik, sepertinya tidak ada lagi pertanyaan yang diajukan. Insya Allah kita cukupkan pada kegiatan atau acara ini peresmian kantor Maktab Salfar Al-Furqan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan juga narasumber yang hadir. Dan juga semoga acara ini bermanfaat dan membawa keberkahan bagi kita semua. Dan kami ingatkan bagi para tamu mengenai sesi Ramad Amah ya Ustaz ya. Sesi Ramad Amah yang berlangsung setelah sholat duhur. Langsung. Langsung ya. Baik. Ada perubahan jadwal, jadi insya Allah nih setelah ini langsung ada sesi Ramad Amah dan langsung bisa untuk mengunjungi kantor Maktab Salfar Al-Furqan yang sudah kami resmikan pada hari ini. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh undangan dan juga narasumber dan juga kepada ibu-ibu dan juga yang hadir. Jazakumullah khairan atas waktunya dan upayanya untuk bisa hadir. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung. Baik. Untuk tamu undangan dipersilahkan untuk langsung menuju ke kantor Maktab Safar Al-Furqan. Al-Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami.